Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dari kelompok kami. Eh, Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari kelompok 4. Nah, kelompok kami itu akan membahas mengenai kompresi data satu. Nah, eh, kita next. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai konsepnya dulu secara dasar terkait kompresi data ini dan mengapa teknologi teknologi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, eh, seperti yang telah tampil pada layar, jadi pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan kompresi data? Nah, kompresi data adalah proses mengurangi ukuran file atau data dengan menghilangkan redundansi atau informasi yang berulang. Jadi, bayangkan seperti kita merapikan lemari pakaian. Kita melipat baju sedemikian rupa sehingga menghemat ruang, tapi bajunya tetap sama. Nah, jadi pada dasarnya kompresi data itu mengubah data dari format asli menjadi format yang lebih efisien. Nah, kemudian data yang sudah dikompresi tadi itu dikemas sedemikian rupa sehingga ukurannya mengecil gitu atau size-nya. Nah, terus yang ketiga dan yang paling penting, data yang sudah dikompresi ini itu dapat dikembalikan ke bentuk aslinya kembali atau setidaknya itu mendekati bentuk aslinya saat kita butuhkan. Nah, proses pengembalian bentuk tadi atau ukuran tadi itu dinamakan dekompresi. Jadi eh, teman-teman perlu ingat bahwa kompresi itu bukan menghapus data, tetapi membuatnya lebih efisien sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita next. Nah, mengapa sih kita harus belajar kompresi data? Nah, teman-teman, karena perlu kita lihat bahwa tujuan dan manfaatnya dulu. Yang pertama tujuannya eh, untuk menghemat ruang penyimpanan. Jadi sekarang kan kita hidup di era digital. Nah, kita punya ribuan foto, video, dokumen, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tadi kita tidak kompresi, hard disk atau cloud storage kita itu bisa penuh. Nah, dengan adanya teknik kompresi ini, itu kita bisa menyimpan lebih banyak file di ruang yang sama. Terus yang kedua, itu mempercepat transfer data. Nah, teman-teman coba bayangkan kalau eh, kita itu mengirim file video dalam format MP4 misalnya kan dengan size 1 GB lewat WhatsApp atau email. Nah, pasti dengan size atau ukuran sebesar itu pasti memerlukan waktu yang sangat lama atau lumayan lama lah minimal. Tapi kalau misalkan kita kompresi yang 1 GB tadi menjadi 100 MB, pasti prosesnya akan lebih cepat karena ukurannya kan lebih kecil. Jadi hal tersebut itu sangat penting untuk eh, sharing file dan sebagainya. Terus selanjutnya itu mengenai efisiensi biaya. Nah, ini berhubungan tadi dengan eh, eh, waktu pengiriman data. Jadi eh, banyak layanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox yang menggunakan biaya berdasarkan ukuran penyimpanan. Nah, dengan kompresi ini kita bisa menghemat bandwidth dan biaya storage yang cukup signifikan.
Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah optimasi kinerja sistem. Jadi file yang lebih kecil berarti loadingnya lebih cepat. Kalau loadingnya lebih cepat, berarti aplikasinya lebih responsif dan pengalaman penggunanya lebih baik atau nyaman begitu. Jadi kompresi data itu bukan cuma berbicara soal menghemat ruang, tetapi juga soal efisiensi di berbagai aspek, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Oke, itu mungkin tujuannya. Nah, di sini juga jelaskan atau disebutkan mengenai manfaatnya dari kompresi data. Nah, yang pertama itu saat kita streaming video atau mendengarkan musik itu akan jadi lebih lancar. Nah, misalkan kayak kita nonton film di Netflix atau di YouTube atau kita dengar musik di Spotify. Nah, semua platform yang saya sebutkan tadi itu menggunakan teknik kompresi supaya video atau audio musiknya itu bisa diputar tanpa loading yang lama atau buffering yang tentunya sangat mengganggu bagi usernya begitu. Terus yang kedua, websitenya itu loh, website itu akan loadingnya lebih cepat. Jadi gambar atau resource di suatu website itu dikompresi agar halaman web bisa dibuka dengan cepat, terutama di koneksi internet yang lambat. Terus yang ketiga, backup data jadi lebih efisien. Nah, ini bisa kita temukan pada eh, saat kita backup ribuan file, misalkan dalam waktu singkat, karena ukurannya sudah diperkecil. Pasti ini sangat terasa sekali kalau kita menemukan case yang serupa. Terus yang keempat, pengiriman email dengan attachment besar. Jadi artinya bahwa misalkan kita kirim file itu via email, tapi kena limit size. Nah, dengan teknik kompresi salah satunya zip file, kita bisa kirim banyak eh, dokumen tadi sekaligus dengan ukuran yang lebih kecil, yang tadinya itu kena limit. Tetapi karena kita menggunakan teknik zip file itu eh, menjadi bisa kita lakukan pengiriman gitu. Terus yang terakhir ialah eh, penyimpanan dari cloud jadi lebih ekonomis. Artinya bahwa kita bisa menyimpan lebih banyak file tanpa harus upgrade ke paket storage yang lebih mahal. Jadi eh, berdasarkan penjelasan saya tadi bahwa kompresi data itu benar-benar ada eh, di mana-mana dan membantu kita setiap harinya begitu. Oke, kita next. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari kompresi data. Misalkan seperti yang telah saya singgung tadi, eh, yang pertama itu ada zip. Jadi kita punya zip untuk file dan folder. Nah, terus ada JPG di sini untuk gambar, ada MP3 tentunya untuk audio dan MP4 untuk video. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya kita mungkin jelaskan dari yang pertama dulu, dari zip. Oke, zip. Jadi teman-teman, yang pertama zip file. Zip file ini merupakan eh, suatu format yang paling sering kita ketemui karena zip adalah format kompresi paling populer untuk mengemas file dan folder. Jadi hampir semua orang pasti pernah download atau kirim file dalam bentuk zip begitu. Nah, terus yang kedua, fungsi utamanya adalah mengurangi ukuran dokumen, software yang kita install ataupun eh, data apapun itu. Jadi dengan zip kita bisa menghemat sampai 50 50 sampai 70% ukuran eh, dari aslinya begitu. Tergantung jenis datanya lagi. Jadi itu fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang ketiga bahwa eh, zip
ternyata bisa menggabungkan banyak file dan folder dalam satu archive. Jadi kalau kita misalkan mau kirim 50 file sekaligus, jadi tinggal jadikan satu file zip saja, terus kirim. Nah, itu sangat eh, apa ya? Sangat efektif dan efisien tentunya. Terus selanjutnya eh, software untuk membuka file dalam format zip tadi itu sekarang sudah banyak sekali teman-teman. Misalkan kalau yang populer itu ada eh, WinRAR, ada 7zip, ada WinZip, bahkan Windows dan Mac sudah punya apa ya? Sudah default terinstall itu kalau kita beli produknya atau laptopnya gitu. Jadi zip ini merupakan salah satu contoh kompresi lossless. Nah, nantinya itu akan dijelaskan oleh teman saya apa itu kompresi lossless yang pada umumnya adalah datanya tidak akan hilang sama sekali saat dikompresi dan maupun di dekompresi nanti atau diekstrak kembali. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan dari zip. Kita next ke eh, JPG atau eh, biasa kita temukan format gambar. Nah, yang pertama, JPEG ini adalah format standar untuk foto berbasis digital. Jadi setiap kali teman-teman foto pakai HP, nah kemungkinan hasilnya itu akan disimpan dalam format JPG ini. Nah, yang kedua, kehebatan atau keunggulannya JPG ini adalah bisa mengurangi ukuran gambar hingga 10 kali lebih kecil teman-teman dari format aslinya. Jadi foto yang tadinya misalkan 5 MB. Nah, dengan format JPG ini bisa jadi 500 KB saja. Tapi eh, masih lumayan, masih wajar lah. Tidak terlalu mengurangi kualitasnya. Tapi tentunya ada perbedaan. Terus yang ketiga, eh, JPG ini sekarang sangat eh, atau digunakan di mana-mana, baik itu di kamera, smartphone, website, sosial media. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalkan Instagram misalkan nggak nggak pakai kompresi JPG ini. Jadi berapa banyak server yang eh, harus mereka buat untuk menghandle user mereka gitu. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari JPG. Terus yang keempat, eh, ada trade-off yang artinya ada sedikit penurunan kualitas seperti yang saya singgung tadi. Ada sedikit penurunan kualitas. Jadi itulah mengapa JPG disebut kompresi lossy. Kompresi lossy. Nah, karena ada informasi yang hilang, tapi untuk mata manusia itu biasanya tidak terlalu kelihatan bedanya atau tidak terlalu signifikan. Jadi JPEG ini itu dia balance antara ukuran file dan kualitas visualnya. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan format gambar ini. Kita next. Oke, selanjutnya ada MP3 atau audio. Nah, MP3 atau format audio ini biasanya digunakan dalam industri musik, teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa MP3 adalah format audio paling populer di dunia. Nah, sejak tahun 90-an, MP3 merevolusi cara kita mendengarkan musik. Yang kedua, MP3 bisa mengurangi ukuran file musik sampai dengan 90%. File audio format WAV yang 50 MB misalkan bisa jadi cuma 5 MB dalam format MP3 ini. Nah,
Ini yang menjadikan atau memungkinkan kita punya ribuan lagu yang tersimpan di gadget kita atau di smartphone kita. Terus yang ketiga, meskipun ukurannya kecil, MP3 itu tetap eh, mempertahankan kualitas audionya atau kualitas suaranya yang baik untuk eh, bisa nyaman masuk ke telinga kita. Jadi eh, teknologinya itu menghilangkan frekuensi yang tidak bisa kita dengar gitu. Nah, selanjutnya MP3 sama seperti JPG tadi itu sekarang sudah digunakan di mana-mana seperti di Spotify yang populer sekarang atau Apple Music, podcast, YouTube audio mungkin dan lain sebagainya. Karena tanpa MP3 streaming musik eh, tidak akan seefisien seperti sekarang ini. Jadi sama dengan JPG tadi, MP3 merupakan atau termasuk ke dalam kompresi lossy, tapi hasilnya tetap sangat memuaskan untuk kebanyakan pengguna. Jadi kualitasnya tidak terlalu signifikan dengan aslinya gitu. Nah, oke, next kita ke kompresi yang terakhir yaitu MP4 atau format video standar sekarang. Nah, MP4 adalah format video standar untuk streaming dan sharing. Karena hampir semua video di internet itu menggunakan format ini. Eh, MP4 juga itu bisa mengkompresi video tanpa kehilangan kualitas yang signifikan tentunya. Video yang tadinya misalkan ratusan gigabyte untuk itu bisa jadi beberapa giga saja dalam format MP4 ini. Nah, terus yang ketiga, itu MP4 ini sudah digunakan di berbagai platform, misalkan di YouTube, Netflix, TikTok, Instagram, dan platform-platform digital yang biasanya menyajikan video eh, apa ya, interaktif misalkan. Itu semuanya sudah menggunakan MP4 dan bayangkan teman-teman, berapa banyak video yang diupload ke YouTube misalkan setiap menit, tetapi tidak dikompresi dengan MP4. Jadi eh, pastinya akan berdampak ke infrastruktur eh, internet global yang akan kolaps. Nah, terus yang ke terakhir atau yang keempat, dikatakan bahwa MP4 itu sangat efisien karena kita bisa menonton video HD atau yang berkualitas tinggi tanpa harus download file yang sangat besar. Jadi ini merupakan suatu kemudahan di zaman sekarang karena eh, eh, hasil dari teknik MP4 ini. Nah, itulah tadi keempat contoh penerapan kompresi data yang paling umum dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya teknologi kompresi data. Karena eh, seperti yang saya jelaskan tadi, hampir semua aspek digital dalam kehidupan kita itu bergantung pada kompresi data. Nah, baik untuk lebih detailnya atau lebih teknisnya tentang bagaimana kompresi ini bekerja, tentang apa itu kompresi lossy, dan lain sebagainya, itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di bagian selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di penutup nanti. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu konsep dasar kompresi. Pertama, apa itu kompresi data? Nah, kompresi data merupakan proses mengurangi ukuran suatu file atau data digital tanpa mengubah makna atau fungsi dari data tersebut. Tujuan utama data kompresi untuk menghemat ruang penyimpanan, mempercepat proses pengiriman data, dan meningkatkan efisien dalam
penggunaan media penyimpanan maupun jaringan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kompresi data banyak ditemukan pada file gambar seperti JPEG dan PNG, file musik seperti MP3, serta file video dalam format MP4. Semua format tersebut menggunakan teknik kompresi agar ukuran file menjadi lebih kecil dan mudah disimpan atau dikirim. Nah, konsep dasar kompresi. Kompresi data didasarkan pada gagasan bahwa sebagian besar data digital mengandung redundansi atau pengulangan informasi yang tidak selalu diperlukan untuk mempresentasikan isi sebenarnya. Dengan menghilangkan atau mengurangi redundansi tersebut, ukuran data dapat diperkecil tanpa mengubah makna utama dari informasi. Secara umum, konsep dasar kompresi data melibatkan analisis terhadap pola, struktur, dan keteraturan dalam data untuk menemukan bagian-bagian bisa disingkat. Prinsip ini juga berkaitan dengan teori informasi, khususnya entropi, yang mengukur beberapa besar ketidakpastian atau jumlah informasi dalam suatu data. Dalam penerapannya, teknik kompresi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu lossless compression yang mempertahankan data secara utuh setelah dikompresi, dan lossless compression mengorbankan sebagian kecil detail data untuk mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil. Di sini kita dapat konsep dasar kompresi itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, redundansi data spesial, temporal statik. Yang kedua, entropi dan teoropi informasi dasar. Dan yang ketiga, lossless versus lossy compression. Nah, kita masuk bagian pertama, redundansi data spesial, temporal statik. Dalam konsep dasar kompresi, redundansi berarti adanya informasi berulang atau tidak perlu yang bisa dihapus tanpa mengubah makna data. Tujuan utama kompresi adalah menghilangkan redundansi supaya ukuran data jadi lebih kecil. Next. Nah, di sini ada 3 jenis redundansi, yaitu redundansi spesial, redundansi temporal, redundansi statistik. Nah, yang pertama, redundansi spesial. Redundansi spasial ini adalah pengulangan informasi yang terjadi dalam suatu citra atau gambar karena adanya kemiripan nilai piksel pada area berdekatan. Dengan kata lain, banyak bagian memiliki gambar, warna, pola yang hampir sama, sehingga data tersebut dapat disederhanakan tanpa mengubah tampilan visualnya. Contohnya, pada foto langit biru, banyak piksel memiliki warna biru yang sama, sehingga informasi ini bisa dikompresi untuk menghemat ukuran file tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan. Nah, yang kedua, redundansi temporal. Redundansi temporal adalah pengulangan informasi yang terjadi dari waktu ke waktu, terutama pada data video yang terdiri dari banyak frame berurutan. Dalam banyak kasus ini, isi antara frame hampir sama, hanya terdapat sedikit perubahan seperti pergerakan sebelumnya, seperti pergerakan objek atau cahaya. Karena kesamaan ini, data dari frame sebelumnya dapat digunakan untuk
memperkirakan frame berikutnya, sehingga tidak perlu menyimpan seluruh gambar setiap kali. Contohnya, dalam video seseorang berbicara di depan kamera, latar belakang biasanya tetap sama, sehingga cahaya bagian wajah atau mulut yang diperbaharui. Baik, selanjutnya yaitu bagian redundansi statik. Redundansi statik adalah bentuk pengulangan yang terjadi karena adanya perbedaan frekuensi kemunculan simbol atau elemen data. Dalam suatu data, beberapa simbol muncul jauh lebih sering dibandingkan yang lain, sehingga informasi tersebut bisa dikodekan lebih efisien. Misalnya dalam teks bahasa Indonesia, huruf A atau N muncul lebih sering dibanding huruf Z atau Q. Dengan memberikan kode lebih pendek untuk simbol yang sering muncul dan kode lebih panjang untuk yang jarang, ukuran total data dapat diperkecil tanpa kehilangan informasi. Teknik ini digunakan dalam metode kompresi seperti Huffman coding dan arithmetic coding. Baik, yang kita masuk di bagian kedua, yang dimana Eternib dan teori entropi dan teori informasi dasar. Entropi adalah ukuran jumlah informasi rata-rata yang dikandungkan oleh suatu simbol dalam rata-rata diperkenalkan oleh Claude Shannon. Entropi menentukan batas teoris minimum kompresi, artinya seberapa kecil data bisa dikompres tanpa kehilangan informasi. Rumus entropi dapat dilihat pada gambar di sini, di bawah ini. Ini dia bagian rumus entropinya, dan keterangannya P1 sama dengan probabilitas kemunculan simbol KI. Nah, yang kedua ini bagian H, artinya entropi dalam bit per simbol. Makna sebenarnya semakin teratur atau acak datanya, semakin tinggi entropinya dan semakin sulit dikompresi. Sebaliknya, data yang banyak pola pengulangan redundan memiliki entropi rendah sehingga mudah dikompresi. Baik, kita masuk di bagian lossless versus lossy kompresi. Kompresi lossless mempertahankan semua data asli sehingga file dapat dipulihkan dengan sempurna, tetapi ukuran file tidak berkurang secara signifikan. Sebaliknya, kompresi lossy menghapus data dianggap kurang penting secara permanen untuk mendapatkan ukuran file yang jauh lebih kecil, yang menyebabkan sedikit penurunan kualitas pilihan tergantung kebutuhan. Lossless untuk data yang sensitif seperti dokumen atau file pada gambar profesional, dan lossy untuk media seperti audio atau video di mana perbedaan kualitas tidak terlalu kentara. Nah, berikut perbedaan utama dua jenis kompresi ini terletak pada apakah data asli bisa dipulihkan 100% atau tidak. Nah, kita masuk pertama perbedaan lossless compression. Cara kerja pertama di sini kita lihat ada cara kerjanya, menghapus metadata yang tidak perlu dan menulis ulang agar data lebih efisien tanpa kehilangan informasi apapun. Hasilnya ukuran file lebih kecil tetapi kualitas tetap 100%, sama dengan file asli. File dapat dipulihkan sepenuhnya ke keadaan semula. Nah, ini kapan bisa digunakan? Kapan bisa digunakannya, yaitu saat kualitas sangat penting dan tidak ada data yang boleh hilang. Contohnya termaksud file teks, program atau gambar dan audio dengan resolusi tinggi yang memerlukan kualitas sempurna. Kelebihannya
menggunakan lossless compression ini mempertahankan kualitas asli file secara sempurna. Kekurangannya pengurangan ukuran file tidak signifikan. Contoh formatnya yaitu PNG, RAW, dan GIF. Next. Nah, kita masuk ke perbedaan bagian lossy compression. Yang pertama di sini ada cara kerjanya. Sama dengan sebelumnya. Tidak sama dengan sebelumnya. Cara kerjanya menghilangkan beberapa bagian data dari asli secara permanen. Biasanya detail yang kurang terlihat oleh mata atau telinga manusia untuk mengurangi ukuran file secara drastis. Hasil ukuran file jauh lebih kecil, tetapi kualitas sedikit menurun. Data yang hilang dapat dipulihkan dan setahunya kapan bisa digunakan saat ukuran file menjadi prioritas utama dan sedikit penurunan kualitas dapat diterima. Contoh termaksud kompresi streaming video, musik, atau gambar di dalam web di mana kecepatan pemuatan lebih penting daripada detail halus. Nah, kelebihannya ada di sini, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya file menjadi jauh lebih kecil sehingga penghemat ruang penyimpanan dan lebih cepat untuk diunduh dan ditransfer. Kekurangannya terjadi penurunan kualitas karena sebagian data asli hilang secara permanen. Contoh formatnya dapat dilihat pada yang di bawah ini, JPEG dan MP3 dan MP4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa presentasikan dalam konsep dasar kompresi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Tarani Nurtiani dengan NIM S1Y1220008. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik kompresi data, yaitu lossless. Yang dimana sebelumnya telah dibahas di pembahasan mengenai konsep dasar kompresi data. Nah, dimana untuk lossless ini yaitu teknik kompresi data tanpa kehilangan informasinya sedikit pun, sehingga data aslinya itu bisa dipulihkan menjadi 100% kembali. Nah, di teknik kompresi data yang lossless ini, dia itu ada 4 algoritma, yaitu ada run-length encoding, half-main coding, implicit wells, dan deflate. Nah, untuk run-length encoding ini, dia itu metode kompresi yang sangat sederhana, yang mana cara kerjanya itu dia dengan menggantikan urutan datanya secara berulang dengan jumlah sesuai dengan kemunculan atau simbolnya itu sendiri, dimana dia itu cocok untuk data dengan banyak pengulangan, seperti misalnya gambar yang sederhana seperti citra binar dengan warna yang cukup seragam, lalu atau seperti logo dengan latar belakang putih hitam, atau data telekomunikasi. Nah, namun RLE ini juga kurang efisien jika datanya itu tidak ada pola berulangannya seperti teks yang acak. Nah, di sini dari gambarnya ini itu menunjukkan beberapa blok biru panjang yang berubah menjadi blok yang lebih sedikit ukurannya mana dia ini bekerja, berarti itu bekerja dengan menggantikan urutan datanya secara berulang dengan satu nilai data atau jumlah pengulangannya. Nah, lalu yang kedua ada half-main coding. Nah,
movement coding ini dia itu juga kompresi lossless dengan memberikan kode biner untuk simbol yang sering muncul dengan kode panjang untuk simbol yang jarang. Nah, mana untuk teknik ini, metode ini juga sangat efisien untuk teks atau data dengan distribusi simbol yang tidak sama dan sering digunakan dalam format seperti zip atau bagian lossless dari JPG. Nah, di sini ada gambar diagram pohon tree dengan node yang berisi huruf-huruf seperti untuk yang node paling akhir ini ada V, B, C, A dan LED. Nah, mana dia ini movement coding dia itu membentuk pohon biner berdasarkan frekuensi kemunculan dari simbolnya, yaitu dari simbol yang sering muncul dia itu diberi kode bit dengan lebih pendek. Jika kemudian untuk simbol yang jarang muncul dia itu diberi bit yang lebih panjang. Nah, kemudian di sini ada label zippers atau LZW. Nah, dia ini metode kompresi yang bekerja dengan membangun sebuah kamus atau dictionary dengan pola data yang berulang. Mana saat membaca data, dia itu mengenali polanya seperti misalnya AB atau A, B, dan A. Kemudian menyimpannya dalam kamus dengan kode numerik yang lebih pendek. Nah, untuk label zippers ini, dia itu juga efisien untuk data dengan pola yang cukup kompleks, muncul seperti dokumen teks atau gambar berulang, dan digunakan dalam format seperti GIF atau TAFF. Nah, keunggulannya dia ini mampu menangani data yang lebih bervariasi dibandingkan RLA. Nah, di sini kamus LZW ini menggunakan kamus atau dictionary untuk menyimpan polanya yang sering muncul, dimana setiap kali polanya itu muncul lagi, algoritmanya itu menggantikannya dengan indeks dictionary, bukan dengan seluruh datanya. Kemudian yang terakhir adalah deflate. Nah, deflate ini dia itu metode kompresi yang menggabungkan dua algoritma yang kuat, yaitu ada label zip yang varian LZ77 dan Huffman coding. Nah, pertama dia itu cara kerjanya untuk pertama LZ77 itu mencari pola berulangnya dalam data dan menggantikannya dengan referensi kemunculan sebelumnya, seperti misalnya mengulangi 5 karakter sebelumnya. Kemudian untuk Huffman codingnya, dia itu mengkodekan hasilnya dengan kode biner yang lebih efisien. Contohnya misalnya analisis pola dengan LZ77 lalu dioptimasikan dengan Huffman. Nah, deflate ini juga cukup efisien dan populer karena dia ini cepat dan hemat digunakan dalam format zip atau PNG. Nah, di sini dari diagram seperti diagram pohonnya ini itu menggabungkan dua teknik tadi, yaitu LZ77 dan Huffman coding, dimana dia itu menggabungkan kedua algoritmanya untuk mencari pola berulangnya dan mengubah hasilnya menjadi kode biner yang lebih efisien, sehingga hasilnya itu kompresinya itu bisa jadi lebih baik, efisien dan juga cepat. Hanya saja algoritma ini lebih kompleks. Nah, itu saja dari saya mengenai pembahasan dari teknik kompresi data yaitu lossless. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukran Nabi Tamiruddin dari episode 3018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelima tentang teknik kompresi data, lossy. Nah, di mana lossy itu sendiri adalah transformasi langkah pertama dalam kompresi lossy yang mengubah data dari bentuk asli ke bentuk lain agar lebih mudah menghilangkan informasi tidak penting. Nah, teknik ini utamanya adalah DCT.
Nah, contohnya seperti ini. Setelah itu, kuantitasi dan penghilangan informasi. Nah, di mana setelah transformasi yang dilakukan, kuantitas mengurangi presisi data dengan membulatkan nilai frekuensi ke angka yang lebih sederhana, di mana sehingga menghemat ruang penyimpanan. Misalnya, nilainya 15,7 dan 14,3 dibulatkan jadi 16 dan 14. Ini menghilangkan detail kecil secara permanen. Nah, penghilangan informasi terjadi saat nilai frekuensi tinggi yang kurang terlihat atau didengar diatur ke nol atau dibuang total. Hasilnya file kecil, tapi ada sedikit penurunan kualitas yang sering tidak terasa. Contohnya JPG. Piki, kuantitas membuat foto 10 MB jadi 1 MB. Di MP3, audio 50 MB jadi 5 MB. Nih, contohnya seperti ini. Nah, masuk di contoh hasil perbandingan ukuran file dan kualitas. Nah, di sini ada hasil perbandingannya setelah melakukan lossy tadi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rego Satya Modana dengan NIM S1S1230229. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal, yaitu kompresi file, kompresi eh, audio, gambar, dan juga video. Kita mulai dari kompresi file. Apa itu kompresi file? Yaitu adalah sebuah proses memperkecil atau mengurangi ukuran file yang isinya itu adalah teks. Contohnya itu kayak dokumen dengan ekstensi TXT atau file Microsoft Word ataupun note catatan kita, bahkan kode-kode program yang biasanya ditulis oleh developer sebagai kita anak IT gitu. Nah, hal yang paling penting untuk diingat dalam kompresi teks itu adalah kompresi ini wajib bersifat lossless. Artinya data hasil dekompresi atau data yang dikembalikan dari kita kompresi itu harus 100% sama persis dengan data aslinya. Bayangkan jika kita kompres file skripsi gitu kan. Terus atau dokumen-dokumen penting lainnya, terus lalu kita buka, ada satu huruf T yang hilang atau satu tanda koma yang berubah. Maknanya itu bisa berubah total. Oleh karena itu, kita tidak boleh ada data yang hilang. Lalu, apa yang dimanfaatkan oleh kompresi teks ini? Nah, kompresi ini memanfaatkan redundansi atau perulangan data dalam sebuah naskah. Kita tahu ada huruf yang sering muncul seperti huruf A, I, U, E, O. Ada juga kata-kata yang sering muncul seperti misalnya kayak yang, dan, di, adalah. Nah, algoritma kompresi teks seperti Huffman coding atau LZW itu yang akan dibahas di bagian selanjutnya, itu bekerja dengan cerdas. Mereka itu akan mengganti karakter atau kata yang sering muncul dengan kode biner yang lebih pendek dan mengganti karakter yang jarang muncul dengan kode yang lebih panjang, dan dengan begitu total ukuran filenya itu jauh lebih kecil tanpa ada satupun informasi yang hilang. Kemudian itu adalah eh, kita beralih ke tipe data yang sedikit lebih kompleks, yaitu kompresi gambar, di mana file gambar itu terutama ya kayak foto digital itu ukurannya sangat besar karena harus menyimpan informasi warna seperti RGB untuk setiap pixel dalam gambar tersebut. Berbeda dengan teks, kompresi gambar itu memiliki dua pendekatan, yaitu lossless dan lossy. Nah, pertama kita mau bahas dulu soal lossless. Untuk gambar sendiri, contoh populernya itu kayak format PNG atau JPEG. Sama seperti teks, kompresi ini itu tidak membuang data sama sekali. Kualitas gambar akan tetap 100% identik dengan aslinya. Metode ini tuh bekerja untuk mencari redundansi spasial, artinya dia itu cari area-area pada gambar yang memiliki warna yang sama dan berdekatan. Misalnya kayak gambar logo yang punya latar putih polos. Daripada menyimpan putih-putih-putih, sebaiknya
1000 kali algoritma seperti RLE itu menyimpannya sebagai 1000 kali putih. Yang ini tuh sangat efisien untuk logo, icon, ataupun diagram. Yang kedua, yang paling sering kita temui itu adalah lossy. Contoh rajanya adalah JPG. Nah, disinilah terjadi pengorbanan gitu, sacrifice. Untuk mendapatkan ukuran file yang jauh lebih kecil, metode Lucy itu membuang bagian data gambar, tapi data yang dibuang itu bukanlah data acak. Algoritma ini membuang detail-detail warna yang dianggap tidak terlalu penting ataupun tidak mudah dideteksi oleh mata. Inilah mengapa kompresi Lucy itu sangat cocok untuk pemandangan atau foto potret, di mana ada banyak sekali variasi warna. Meskipun ada sedikit penurunan kualitas, jika kita zoom ke dalamnya, kita mendapatkan file yang ukurannya mungkin hanya 10% dari ukuran aslinya. Oke, yang terakhir itu ada enggak, yang ketiga maksudnya. Itu adalah kompresi audio. Jadi mirip seperti kompresi gambar, tapi file audio itu audio mentah seperti yang formatnya WAV dari rekaman studio itu memiliki ukuran yang luar biasa besar. Jika tanpa kompresi, sebuah lagu berdurasi 3 menit itu bisa memakan puluhan megabyte. Dan lagi-lagi, seperti gambar, audio juga memiliki dua pendekatan yang sama, yaitu lossless dan lossy. Nah, format lossless audio itu contohnya kayak FLAC yang bekerja caranya itu kayak zip. Jadi kita kompres audionya tanpa membuang satu bit dari data dan hasilnya itu adalah kualitas suara yang 100% identik dengan master rekaman di studio. Nah, ini tuh dikuasai oleh para audiophiles atau kayak musisi yang bisa bekerja di studio gitu yang ingin menyimpan arsip karya mereka dalam kualitas tertinggi namun ukurannya masih relatif besar. Nah, yang merevolusi industri musik digital itu adalah kompresi lossy audio dan contoh paling terkenalnya itu adalah MP3 di mana metode ini itu cerdas sekali tidak hanya membuang data tapi juga tidak hanya membuang data berdasarkan studi yang tentang pendengaran manusia yang disebut psychoacoustic. Nah, jadi cara kerjanya tuh gini. Telinga manusia itu kan punya batasan. Kita tidak bisa mendengar suara yang frekuensinya terlalu tinggi seperti suara kelelawar atau terlalu rendah. Algoritma MP3 itu akan membuang semua data-data suara frekuensi tersebut. Selain itu, ada fenomena masking. Jadi jika ada suara drum yang sangat keras dan suara biola yang sangat pelan dimainkan bersamaan, telinga kita hanya akan menangkap suara drum. Nah, data suara biola ya yang tertutup akan termasking, itu juga dibuang. Hasilnya, ukuran file pun turun drastis, tapi bagi kebanyakan orang kualitasnya terdengar cukup baik atau bahkan tidak terasa bedanya. Nah, kemudian yang terakhir nih, kita sampai pada jenis data yang paling bisa dibilang rakus kalau misalnya dalam hal kompresi apapun memakan banyak sekali penyimpanan, itu adalah video. Kenapa? Karena video itu tantangan besar. Kenapa? Karena video itu pada dasarnya adalah gabungan dari puluhan gambar yang biasa gambarnya itu kalau kita sebut frame gitu. Jadi dalam video gambar itu disebut frame yang akan tampil setiap detik. Jadi maksudnya frame per second itu adalah berapa banyak eh, frame yang akan diambil dalam satu detik gitu. Jadi semakin besar framenya, maka dia akan semakin jernih. Jadi jika suatu foto saja sudah besar, bayangkan ada satu film yang direkam dengan 30 frame per second. Berarti ada 30 foto setiap satu detiknya. Nah, ada juga yang 60 frame per second gitu untuk film. Kalau misalnya film itu durasinya kayak 1 jam atau berapa jam itu berarti sudah sangat besar sekali. Oleh karena itu, kita kompresi videonya seperti format MP4 yang hampir selalu bersifat lucy. Oh ya, mau bahas sedikit juga biasanya kalau fotografer atau videografer itu pakai format RAW dan tapi itu kurang recommended. Hanya mereka ingin kualitas video mereka itu tetap versi aslinya. Jadi mereka biasanya merekam dengan versi RAW dan untuk mengatasi eh, ukuran yang terlalu besar itu mereka ubah ke dalam format MP4. Nah, kompresi itu juga memanfaatkan dua jenis redundansi sekaligus, yaitu redundansi spasial yang artinya ruang ini sama seperti kompresi gambar JPG
Nah, setiap satu frame video itu akan dikompresi secara individual untuk mengurangi detail di dalam gambar. Jadi misal kayak yang tadinya itu 60 frame per second bisa dikurangi jadi 30 atau dari 30 jadi 24. Tapi kunci keajaiban kompresi video adalah yang kedua itu adalah redundansi temporal yang artinya waktu. Coba bayangkan sebuah video itu video orang yang lagi diwawancara, latar belakangnya misalnya dinding atau rak buku. Mungkin diam selama 10 detik, yang bergerak hanya area wajah dan mulut yang bicara. Nah, jadi algoritma yang cerdas itu tidak menyimpan data rak buku itu berulang di setiap frame. Dia akan menyimpan dan mengunci frame secara utuh untuk frame-frame berikutnya dan hanya mencatat perbedaannya saja. Oh, di frame ini semua pixel itu sama kecuali area mulut. Dengan hanya menyimpan perubahan antar frame, ukuran file video itu bisa ditekan secara drastis. Inilah yang memungkinkan kita melakukan streaming video YouTube di Netflix tanpa menghabiskan seluruh kuota dalam hitungan detik. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke pemateri berikutnya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wifna Nesyara dengan NIM S1S1222148. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan lossless dan lossy. Nah, terlebih dahulu seperti penjelasannya, kompresi data adalah suatu proses memperkecil ukuran file agar lebih efisien saat disimpan atau dikirim. Nah, ada dua jenis utama kompresi yaitu lossless compression tanpa kehilangan data di mana semua data asli dapat dikembalikan 100% setelah dikompresi dan cocok untuk file penting seperti dokumen, teks, dan gambar teknis. Contohnya seperti zip, PNG, GIF, dan FLAC. Nah, untuk jenis kompresi data lossy compression dengan kehilangan data, di mana sebagian data dihapus secara permanen untuk membuat ukuran file lebih kecil. Nah, dia ini cocok untuk multimedia seperti gambar, musik, dan video. Contohnya JPG, MP3, dan M4. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingannya lossless dan lossy, di mana ada tabel perbandingan. Nah, untuk yang pertama dalam tabel perbandingan itu aspeknya kualitas file. Untuk lossless compression sendiri itu 100% sama seperti aslinya. Dan untuk lossy compression itu sedikit berkurang. Sementara untuk ukuran file agak kecil, lossless compression agak kecil, sementara lossy compression jauh lebih kecil. Nah, hasil setelah dikompresi itu sama persis untuk lossless compression sama persis seperti aslinya, dan untuk lossy compression itu tidak bisa kembali 100%. Nah, untuk aspek kecepatan prosesnya itu lossless compression cenderung lebih lambat, sementara lossy compression itu lebih cepat. Nah, untuk contohnya itu, contoh formatnya, kalau untuk lossless compression itu zip, PNG, dan FLAC, sementara lossy itu JPG, MP3, dan M4. Nah, untuk kegunaan umumnya itu, kalau lossless itu seperti dokumen, gambar teknis, dan arsip. Sementara lossy compression itu foto, musik, dan video. Lalu untuk contoh hasil perbandingan nyatanya itu eh, jenis filenya misalkan gambar atau foto, eh, file aslinya itu 5 MB, setelah dikompresi lossless itu 3 MB, setelah dikompresi lossy itu 700 kilobyte. Nah, untuk lagu itu untuk lagu 3 menit itu 30 MB, setelah dikompresi lossless itu jadi 15 MB, menggunakan FLAC, suara jernih, sementara setelah dikompresi lossy itu 5 MB, kualitasnya itu sedikit menurun. Untuk video 1 menit itu 200 MB, setelah kompresi lossless itu 120 MB, tanpa kehilangan kualitas. Setelah kompresi lossy itu 40 MB atau M4, sedikit kabur pada gerakan cepatnya.
Nah, perbandingan lossless dan lossy itu di sini ada contohnya. Bisa dilihat gambarnya ini yang original itu 650 kilobyte dan lossless itu 625 kilobyte dan lossy itu 100 kilobyte. Terlihat jelas bahwa loss itu ada sedikit tidak jernih. Lalu untuk perbandingan lossless dan lossy diagram aliran sederhananya yaitu untuk file asli, proses kompresi, lossless compression itu data dikompresi tanpa kehilangan info, sementara untuk menghasilkan file identik dengan asli. Sementara lossy compression itu data dikompresi dengan kehilangan, file hasilnya itu lebih kecil, tapi kualitasnya itu menurun. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu, untuk lossless compression sendiri itu kelebihannya kualitas tetap utuh, tidak ada data hilang. Sementara kekurangannya itu ukuran file masih besar, prosesnya agak lambat. Nah, untuk lossy compressionnya itu kelebihannya ukuran file sangat kecil, cocok untuk media online. Sementara kekurangannya itu kualitas bisa menurun dan tidak bisa dikembalikan. Nah, kesimpulannya dia itu lossless compression itu cocok digunakan untuk file yang membutuhkan ketepatan data tinggi seperti arsip, dokumen, atau gambar teknis. Sementara lossy compression itu cocok untuk media yang membutuhkan efisiensi ruang dan kecepatan seperti foto, musik, dan video. Nah, pemilihan ini, metodenya ini tergantung dengan kebutuhan kita sendiri, yaitu misalkan untuk prioritas kualitasnya itu yang kita butuhkan, kita pilih saja lossless, sementara prioritas ukuran kecil itu kita pilih lossy. Nah, sekian penjelasan perbandingan lossless dan lossy dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yuladi Abda dengan NIM S1S1 22042 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halmahera. Saya berasal dari kelompok 4. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang algoritma populer dan aplikasinya. Baik, langsung saja di sini yang pertama itu ada zip. Nah, zip ini itu adalah file arsip umum. Jadi zip menggunakan metode devlet gabungan dari LZ77 dan Huffman coding. Dan zip ini termasuk lossless compression, yang artinya data yang dikompresi bisa dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa kehilangan informasi. Umumnya zip ini digunakan untuk mengarsipkan berbagai jenis file agar lebih hemat ruang. Nah, format ini juga digunakan untuk menggabungkan dan memperkecil ukuran berbagai jenis file seperti dokumen, program, maupun gambar agar lebih efisien dalam penyimpanan dan pengiriman. Kemudian selanjutnya JPEG, atau ini yang biasa dipakai untuk kompresi gambar. JPEG memakai Discrete Gaussian Transform atau DCT dan kuantisasi untuk menghapus detail kecil yang sulit terlihat oleh mata. Dengan metode lossy compression, hasilnya ukuran file gambar menjadi jauh lebih kecil tanpa penurunan kualitas yang terlalu terlihat. Sehingga format JPEG sangat populer di kamera digital, media sosial, dan website. Kemudian ada MP3 atau kompresi audio. MP3 menggunakan psychoacoustic model untuk menghilangkan suara yang tidak terdengar oleh manusia. Kompresi ini termasuk lossy compression. Nah, dengan cara ini, ukuran file audio menjadi jauh lebih ringan namun tetap memiliki kualitas yang baik. MP3 banyak digunakan dalam industri musik digital, aplikasi streaming, dan perangkat pemutar audio portable. Jadi lagu-lagu yang sering kita dengar itu, seperti lagu-lagu yang ada di Spotify itu, dia memakai kompresi MP3, MP3.
Kemudian ada MP4 atau kompresi video. MP4 ini menggabungkan kompresi video H264 atau H265 dan audio AAC atau MP3. Dengan teknik frame prediction, data berulang antar frame dihapus. Yang artinya, frame prediction itu memprediksi perubahan antar frame untuk menghilangkan data yang berulang. Metode ini mampu mengurangi ukuran video secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas gambar dan suara. Meskipun proses encoding dan decodingnya membutuhkan sumber daya prosesor yang cukup besar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu masuk ke materi 8 tentang kelemahan dan tantangan. Nah, sebelum masuk ke materinya itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajudin dengan NIM S1S123010. Baik, langsung masuk saja di materinya. Itu yang pertama tentang kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama itu kelemahan pada kompresi lossless. Kompresi lossless memiliki kelebihan karena mampu mempertahankan seluruh data tanpa kehilangan informasi sedikit pun. Namun di sisi lain, teknik ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Rasio kompresi yang dihasilkan umumnya terbatas, terutama pada data dengan tingkat entropi tinggi seperti gambar berwarna atau video digital. Pada jenis data ini, ukuran file setelah dikompresi tidak jauh berbeda dari ukuran aslinya. Selain itu, proses kompresi lossless memerlukan memori dan waktu pemrosesan yang lebih besar, terutama untuk algoritma yang kompleks seperti Lempel-Ziff atau LZ dan Huffman. Kelemahan lainnya yaitu adanya tambahan metadata atau header yang justru dapat membuat ukuran file kecil menjadi sedikit lebih besar setelah dikompresi. Yang kedua itu ada kelemahan pada kompresi lossy. Berbeda dengan lossless, metode kompresi lossy mengorbankan sebagian informasi asli untuk mencapai ukuran file yang lebih kecil. Namun, kelemahannya terletak pada hilangnya detail permanen yang menyebabkan penurunan kualitas data, seperti munculnya artefak pada gambar atau distorsi pada audio. Masalah lainnya adalah menentukan tingkat kompresi yang ideal karena setiap penggunaan memiliki persepsi yang berbeda terhadap kualitas visual maupun suara. Penggunaan kompresi berulang atau recompression juga dapat memperburuk kualitas file karena setiap kali proses kompresi dilakukan, sebagian data hilang secara kumulatif. Hal ini membuat kompresi lossy tidak cocok untuk data yang memerlukan ketepatan dan kesetiaan tinggi terhadap sumber aslinya. Masuk yang ketiga itu overhead. Overhead dikategorikan dalam kelemahan aspek waktu dan komputasi. Nah, karena yang pertama, semakin kompleks algoritma kompresi, maka semakin tinggi pula kebutuhan prosesor dan memori. Yang kedua, proses kompresi dan dekompresi membutuhkan waktu tambahan sebelum data dapat digunakan, terutama pada data besar atau aplikasi real-time. Yang ketiga, pada perangkat dengan kemampuan terbatas seperti smartphone dan IoT, overhead ini bisa memperlambat kinerja sistem. Nah, contoh saja yaitu jika sebuah file gambar 10 MB dikompresi menjadi 5 MB tetapi membutuhkan waktu 10 detik untuk diproses dan 20% memori tambahan, maka waktu dan memori tersebut disebut overhead komputasi. Kemudian tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara kualitas dan ukuran file. Nah, tantangan utama dalam kompresi data adalah menemukan keseimbangan antara kualitas hasil kompresi dan efisiensi ukuran file. Semakin tinggi tingkat kompresi yang diterapkan, maka ukuran file memang semakin kecil, tetapi kualitas gambar, audio, atau video bisa menurun karena hilangnya sebagian informasi penting. Sebaliknya, jika kualitas dijaga lebih tinggi dengan metode lossless, maka ukuran file cenderung lebih besar dan kurang efisien untuk menyimpan maupun transmisi. Oleh sebab itu,
menentukan titik optimal antara ukuran kecil dan kualitas yang masih dapat diterima pengguna menjadi persoalan paling mendasar dalam setiap sistem kompresi. Yang kedua ada overhead, komputasi, dan waktu pemrosesan. Proses kompresi dan dekompresi membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan, seperti sumber daya prosesor, CPU atau GPU, memori, dan waktu eksekusi. Pada algoritma kompresi yang kompleks, misalnya H265 atau AV1, waktu pemrosesan bisa sangat lama, terutama jika dilakukan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Overhead ini menjadi tantangan besar pada aplikasi real-time seperti video streaming, konferensi daring, dan game online, di mana setiap milidetik sangat berpengaruh terhadap performa. Oleh karena itu, efisiensi waktu dan kemampuan pemrosesan menjadi aspek penting yang perlu terus dioptimalkan. Yang ketiga ada kompatibilitas dan standarisasi format. Perbedaan antara standar kompresi dan antar perangkat dan aplikasi sering menjadi kendala dalam pertukaran data. Tidak semua sistem mendukung format kodek yang sama, sehingga file yang dikompresi di satu platform bisa saja tidak dapat dibuka di platform lain. Selain itu, beberapa format bersifat proprietary dan memerlukan lisensi berbayar seperti H265 atau HEVC yang membatasi penggunanya dalam proyek open source. Karena itu, upaya menuju standarisasi dan format terbuka seperti AV1 dan WebP sangat penting agar teknologi kompresi dapat digunakan secara luas dan kompatibel di berbagai perangkat. Yang keempat, ada evaluasi kualitas yang tidak selalu objektif. Menilai dari hasil kompresi secara akurat merupakan tantangan tersendiri karena perbedaan antara metrik teknis dan persepsi manusia. Nilai objektif seperti peak signal to noise ratio atau PSNR dan structural similarity index atau SSIM memang dapat mengukur tingkat distorsi, tetapi tidak selalu mewakili persepsi kualitas yang dirasakan pengguna. Misalnya, dua gambar dengan nilai PSNR tinggi belum tentu terlihat sama baiknya bagi mata manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengujian subjektif atau user-based evaluation untuk memastikan hasil kompresi benar-benar nyaman dan diterima secara visual maupun auditori. Yang kelima ada tantangan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Perangkat seperti smartphone, kamera, dan sensor IoT memiliki keterbatasan daya, memori, dan kapasitas pemrosesan. Algoritma kompresi canggih seringkali terlalu berat untuk dijalankan pada perangkat tersebut secara lokal. Solusi yang umum dilakukan adalah memindahkan proses kompresi ke cloud computing. Namun, hal ini menambah latensi dan ketergantungan terhadap koneksi internet. Tantangan ini menuntut pengembangan algoritma kompresi yang lebih ringan, cepat, dan hemat energi agar tetap dapat digunakan secara efektif pada perangkat dengan kemampuan terbatas. Mungkin itu saja materi ke-8 tentang kelemahan dan tantangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaid Helsen K. Putra dengan NIM S1S1230054. Nah, teman-teman, saya akan lanjutin terkait materi dari Compressed Data 1, mana ini merupakan bagian dari mata kuliah multimedia. Oke, pada kasus ini atau pada presentasi ini dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus dan juga simulasi, teman-teman. Nah, dalam contoh Compressed Data 1 saya mengambil studi kasus yang berjudul dari artikel atau jurnal, yakni The Rate Distortion Accuracy Trade-off JPEG Case Study, di mana dalam presentasi ini atau dalam jurnal tersebut dia meneliti terkait hubungan antara rate, di mana rate ini merupakan sebuah ukuran file hasil kompresi atau bit per pixel. Kemudian ada distortion. Distortion ini perbedaan kualitas gambar diukur dari dengan PSNR. Oke, selanjutnya ada yang namanya akurasi, teman-teman.
akurasi ini itu merupakan dampak kompresi terhadap akurasi pengenalan gambar. Misalnya model yang digunakan itu model ResNet atau MobileNet, teman-teman. Di materi sebelumnya juga telah ditekankan terkait metode PSINR dan juga teman-teman lainnya. Nah, teman-teman, pada studi kasus tersebut itu dia ini ngejelasinnya itu tentang peningkatan efisiensi kompresi gambar tanpa menurunkan kualitas. Jadi dia di sini dalam penelitiannya itu dia mau meningkatkan efisiensi kompresi gambar tanpa dia turunkan kualitas dari gambarnya. Tapi juga nantinya itu bisa meningkatkan akurasi sistem pengenalan gambar atau machine vision. Nah, dalam jurnal yang saya baca, dia ada beberapa latar belakang. Yang pertama itu kenapa dia melakukan penelitian tersebut. Yang pertama dia ingin mengurangi ukuran file, dimana tujuannya itu pastinya dia akan bisa lebih hemat penyimpanan dan bandwidthnya. Kemudian dapat mempercepat pengiriman dan pemrosesan data. Tetapi juga teman-teman perlu tahu bahwasannya kompresi data ini bisa menurunkan kualitas gambar atau distortion dan meningkatkan akurasi pengenalan objek seperti efficient atau klasifikasi gambar. Kira-kira itu, teman-teman. Nah, yang mengukur tadi itu teman-teman tentunya ini dengan PSNR atau juga ada temannya itu SSIM gitu. Oke, next. Nah, apa sih tahapan dari tahapan simulasi kompresi gambar JPEG? Nah, kita bedah satu-satu. Nah, yang pertama itu kita masuk ke konversi warna. Konversi warna RGB ke YCBCCR. Di mana kita nantinya nih, teman-teman, akan memisahin komponen luminansi atau yang kita gambarkan dengan variabel Y dan krominansi yang kita labeli dengan CB dan CR agar kompresinya ini bisa difokuskan pada warna yang kurang sensitif terhadap visualnya itu, teman-teman, tentunya. Nah, kemudian tahapan kedua ada namanya subsampling UV 4:2:0, dimana di sini kita mengurangi resolusi warna untuk menghemat ruang dari penyimpanan. Nah, tahapan yang ketiga ini merupakan transformasi DCT atau discrete Gaussian transform, dimana kita membagi setiap blok menjadi 8x8 pixel, diubah menjadi ke domain frekuensi, teman-teman. Nah, frekuensi ini terbagi atas dua, dimana ada frekuensi rendah. Frekuensi rendah ini digunakan dia untuk menyimpan struktur utama gambar. Nah, kemudian frekuensi yang tinggi itu bagian dari detail kecil yang dapat dihilangkan sebagian. Nah, yang ketiga ada yang namanya kuantisasi atau quantization. Nah, kuantisasi ini itu adalah koefisien hasil DCT. Nah, dibagi dengan nilai dari tabel kuantisasi atau quantization table. Dimana dalam proses ini itu kita dapat dua, dimana proses ini itu menentukan seberapa besar data yang dibuang atau lossy-nya, teman-teman. Nah, peneliti ini itu melakukan optimasi tabel kuantisasi agar ukuran file kecil ukuran filenya ini bisa mengecil tanpa mengorbankan kualitas dari gambarnya itu, teman-teman. Nah, yang kelima ada tahapan namanya pengkodean atau entropi, dimana entropi coding ini itu menggunakan metode Huffman coding atau RLE untuk menyimpan data kuantisasi secara efisien. Tahap ini itu bersifat lossless. Nah, yang terakhir ada namanya dekompresi atau rekonstruksi gambar, dimana dalam rekonstruksi gambar ini itu dia melalui proses inverse DCT dan konversi kembali ke RGB, teman-teman. Nah, ketika misalnya sudah dikonversi kembali ke RGB, maka kita sudah bisa melihat bahwasannya tahapan ini udah selesai. Jadi gambarnya itu sudah terkompres, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada contoh dari implementasi kompresi gambar. Di sini kita lihat ada 4 gambar. Nah, 4 gambar ini merepresentasikan dua kemungkinan, ada rate distortion optimization dan rate accuracy optimization. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat. Pada gambar yang kiri ini itu, teman-teman, dia ini gini. Saya jelasin dulu. Gambar ini kan itu dia menunjukkan hasil perbandingan antara gambar JPEG atau standard default dan
JPEG yang standar dioptimasi menggunakan teknik dari si peneliti ini. Di mana tujuan optimasi ini yang pertama itu untuk mengurangi ukuran file, bit per pixel atau BPP. Kemudian yang kedua itu menjaga atau meningkatkan kualitas gambar dengan metode PSNR. Dan yang ketiga itu meningkatkan akurasi pengenalan gambar oleh model klasifikasi, misalnya menggunakan ResNet atau MobileNet. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, dan pada gambar bagian kiri itu dia menampilkan dua foto kupu-kupu, di mana pada defaultnya sendiri PSNR-nya itu dia di angka 30,24 dB atau bandwidth-nya. Nah, kemudian BPP-nya atau bit per pixelnya ini 3,06. Nah, setelah dioptimisasi PSNR-nya itu naik menjadi 30,62 dB dan BPP-nya turun menjadi 2,30. Nah, PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio ini dia itu tujuannya itu dia mengukur seberapa mirip sih gambar hasil kompresi dengan aslinya. Jadi semakin tinggi PSNR-nya ini maka akan semakin bagus teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada BPP atau bits per pixel, di mana BPP ini itu menunjukkan seberapa besar ukuran file per pixelnya. Jadi ukuran filenya itu berkurang. Jadi misalnya kurang lebih sekitar 17% awalnya itu 30,06 itu berkurang menjadi 2,30 BPP. Namun kualitas PSNR-nya ini tetap sama, bahkan PSNR ini kan tadi naik. Nah, ini itu merupakan hasil langsung dari optimalisasi tahap kuantitasasi pada proses JPEG. Nah, untuk tahapannya tadi itu sama dengan yang tadi. Yang pertama kita lakukan konversi RGB menjadi YC-CBR juga dengan tujuan untuk misalkan komponen warna agar warnanya ini bisa efisien saat dikompresi. Kemudian kita metode DCT juga, dimana kita mengubah blok 8x8 pixel menjadi data frekuensi. Dan yang keempat tahapannya itu ada quantization table optimization, dimana disinilah itu yang menjadi peningkatan utama terjadi, dimana tabel kuantitasasi ini dioptimalkan dengan yang namanya gradient descent untuk menggunakan ukuran dan kualitasnya. Dan terakhir itu kita entropy coding. Nah, menggunakan Huffman atau LE, dimana kita mampu mengompresi data akhir tanpa kehilangan sebagian besar informasi dari gambar itu teman-teman. Oke, nah gambar yang kedua nih. Gambar kedua itu ada yang namanya rate accuracy optimization, dimana dia ini gambarnya dua bagian kanan yang menampilkan dua gambar burung. Nah, pada defaultnya gambar yang diidentifikasi sebagai dragonfly ini itu 0,16. Nah, kemudian pada saat setelah dia dioptimalisasi itu model ini mengenali benar itu bahwa dia menjadi BITR 0,25. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan ukuran filenya itu 1706 turun menjadi 1680 BPP. Berarti si bits per pixelnya ini berhemat menjadi kurang lebih berkurang itu sebesar 15%. Nah, maknanya teman-teman apa? Berarti optimasi JPEG ini bukan hanya mengurangi ukuran file, nah tetapi juga mampu mempertahankan fitur penting yang dibutuhkan pada saat sistem klasifikasi gambar. Dengan artian berarti dengan tabel kuantitasasi adaptif, informasi visual ini tidak terhapus selama tahap kuantitasasi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk tahapan JPEG ini dan dampaknya terhadap rate akurasi itu, yang pertama tahapan JPEG yang pertama itu ada DCT. Nah, dampaknya terhadap rate akurasi itu dia mampu memisahkan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Fitur objeknya ini bisa hilang jika salah dikompresi. Jadi, guna dari DCT ini sangat penting. Nah, kemudian tahapan JPEG yang kedua dan berdampak pada rate akurasi itu yang kedua itu ada kuantisasi adaptif, di mana dampaknya itu mampu menjaga koefisiensi frekuensi rendah yang berpengaruh pada bentuk objek. Yang terakhir itu ada entropy coding. Dia dampaknya itu tidak mengaruhi akurasi karena tahap ini itu hanya menghilangkan lossless-nya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu yang saya dapat jelaskan. Kesimpulannya bahwa terlihat itu bahwa file ini dapat dikompresi lebih efisien tanpa kehilangan kualitas dan bahkan meningkatkan akurasi sistem pengenalan gambarnya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini metode eksperimen pada studi kasus itu yang ada dua bagian, sebenarnya ada tiga.
Yang pertama itu ada pendekatan universal. Nah, pendekatan universal ini itu satu tabel kuantitasasi ini dioptimalkan untuk semua gambar. Yang kedua ada pendekatan per image, di mana tabel kuantitasasi ini dioptimalkan untuk tiap gambar. Berarti nantinya dia akan menghasilkan hasil lebih baik, lebih mahal pada komputasinya. Dan yang terakhir itu ada optimasi dilakukan dengan mini batch, gradient descent, dan back propagation. Di mana ini merupakan mirip pelatihan model dari deep learning. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya dapat jelaskan terkait studi kasus dan juga simulasi pada contoh implementasi jurnal dari The Red Distortion Accuracy Trade-off JPEG Case Study. Kurang dan lebih mohon dimaafkan, saya akhiri. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita hari ini. Jadi, mari kita masuk ke bagian eh, apa ya, penutup yang dimana pada bagian ini saya akan merangkumkan apa yang sudah kita pelajari dan melihat ke masa depan tentang teknologi kompresi data ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, mari kita rangkum poin-poin apa saja yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kompresi data adalah teknologi fundamental dalam era digital saat ini. Tanpa kompresi, internet seperti yang kita kenal sekarang tidak akan bisa berjalan seefektif dan seefisien ini. Yang kedua, kompresi itu membantu efisiensi penyimpanan dan transfer data. Nah, ini berdampak ke penghematan ruang tentunya. Penghematan ruang, waktu, bandwidth, dan tentunya cost atau biaya. Nah, kalau misalkan sudah dampak positif di berbagai aspek, tentunya akan meningkatkan benefit yang sangat nyata di berbagai sektor. Nah, selanjutnya, ada berbagai metode kompresi seperti yang sudah kita bahas. Yang pertama, ada lossless yang mempertahankan data 100% dan ada juga namanya lossy yang mengorbankan sedikit kualitas demi efisiensi lebih tinggi. Jadi, teman-teman sekalian, kita tadi sudah dijelaskan secara detail algoritma-algoritma apa saja yang ada dalam kompresi data. Misalkan ada Hookman, ada LZW, ada DCT, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, pemilihan metode kompresi itu bergantung pada kebutuhannya kita lagi. Dan jenisnya datanya itu apa. Untuk dokumen penting misalkan, kita pakai lossless karena dia butuh keakuratan yang tinggi. Nah, untuk multimedia misalkan seperti foto, video, apalagi musik, itu kita bisa pakai lossy karena mata dan telinga kita itu punya keterbatasan persepsi. Jadi itulah teman-teman pemahaman tentang kompresi data dan ini sangat penting untuk siapa saja yang bekerja di bidang IT khususnya multimedia atau bahkan pengguna teknologi dalam sehari-hari. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini ada manfaat pembelajaran. Jadi, eh, apa sih manfaat konkret yang akan kita dapat dari eh, yang kita sudah pelajari hari ini? Yang pertama, teman-teman, kita jadi memahami cara kerja teknologi sehari-hari. Karena setiap kita pakai zip misalkan atau JPEG atau MP3, MP4 dan sebagainya, kita tahu, kita jadi tahu apa yang terjadi di balik layarnya gitu. Jadi pengetahuan baru, knowledge is power. Terus yang kedua, kita sekarang bisa memilih. Karena tadi kita sudah tahu, jadi kita bisa membandingkan, memilih format file apa yang tepat untuk kebutuhannya kita.
itu keperluannya kita masing-masing. Jadi misalkan kita mau kirim dokumen, dokumen resmi. Nah, kita bisa memakai PDF atau misalkan kalau filenya lebih dari satu atau agak banyak kita bisa zipkan dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita mau upload upload foto, kita bisa jadi kita bisa memakai JPG. Kalau kita mau editing video, kita bisa pakai format lossless. Mau streaming misalkan bisa pakai MP4. Jadi eh, sudah banyak sekali pilihan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya kita pribadi. Terus yang ketiga, kita bisa mengoptimalkan penggunaan storage dan bandwidth kita sendiri. Jadi kita harus tahu kapan harus kompres, kapan tidak. Jadi bagaimana caranya? Itu merupakan suatu apa ya? Keahlian atau skill yang sebenarnya bisa dipelajari teman-teman. Terus yang keempat, eh, ini merupakan dasar. Jadi apa yang kita pelajari eh, eh, apa ya pada kali ini itu merupakan dasar atau basic untuk pengembangan aplikasi multimedia sesuai dengan program mata kuliah multimedia ini. Karena kalau kita mau atau teman-teman mau develop aplikasi atau develop website atau game misalkan, pemahaman tentang kompresi data ini itu sangat esensial karena ya meskipun dianggap sepele tapi ya berperan penting dalam bagi seorang developer begitu. Bisa meningkatkan performa sebuah menjadi sangat optimal begitu. Terus yang terakhir, ini sangat relevan untuk karir kita di bidang IT, khususnya kita semua sebagai mahasiswa teknik informatika. Jadi misalkan software engineer, data scientist, multimedia designer, content creator, dan semuanya itu yang berhubungan dengan teknologi, dengan digitalisasi, semuanya butuh pemahaman tentang kompresi data. Ini eh, pengetahuan, investasi pengetahuan yang sangat bagus untuk bekal kita di masa depan, teman-teman. Jadi teman-teman jangan meremehkan materi ini, jangan jangan menganggap enteng atau sebelah mata materi tentang kompresi data ini. Oke, next oke, tantangan masa depan. Jadi teman-teman, sekarang mari kita lihat ke depannya. Apa sih tantangan dan tren masa depan dalam teknologi kompresi data ini? Nah, ya kita harus visioner melihat ke depan. Nah, yang pertama di sini sebutkan AI Powered Compression, yang artinya eh, eh, machine learning dan deep learning itu sekarang mulai digunakan untuk membuat algoritma kompresi yang lebih cerdas. Nah, AI ini atau artificial intelligence ini bisa belajar dari pola dalam data dan kemudian mengkompresinya secara lebih efisien daripada algoritma tradisional. Nah, ini merupakan suatu bidang keilmuan yang sekarang itu lagi populer, teman-teman. Jadi yang kedua, cloud computing dan big data. Jadi dengan makin banyaknya data yang disimpan di cloud, eh, itu berbanding lurus akan kebutuhan kompresi real time untuk big data karena makin meningkat tentunya. Nah, kalau kita berbicara soal petabytes bahkan exabytes itu harus dikelola dengan efisien. Nah, yang ketiga 5G atau yang baru keluar ini kan 5G dan streaming 4K atau eh, ya 4K. Nah, eh internet itu akan makin cepat, tapi eh, resolusi video itu juga akan makin tinggi. Jadi
streaming video 4K atau bahkan itu butuh atau bahkan di atasnya itu membutuhkan kompresi yang sangat efisien agar tidak membebani bandwidth. Uh, Nah, kode baru seperti misalkan AF1, VP9 dan H265 itu merupakan algoritma-algoritma yang terus dikembangkan untuk challenge hal ini tuh. Terus yang keempat, kompresi compression plus encryption. Ini berbicara tentang privasi dan security, keamanan ya. Jadi data yang dikompresi juga harus aman tentunya. Ya, gimana caranya? Jadi eh, itu dengan cara enkripsi yang harus bersamaan dengan kompresnya tadi. Ini merupakan tantangan yang sangat besar. Tapi kalau misalkan bisa dilewati, bisa ditemukan yang terbaik, tentunya akan eh, apa ya, menciptakan kebaruan yang sangat berguna untuk kita ke depannya. Nah, terus yang kelima, IoT device. Jadi Internet of Things itu kan terdiri dari banyak perangkat kecil yang punya daya baterai dan processing power terbatas. Nah, mm, komponen-komponen tadi itu memerlukan algoritma kompresi yang ringan tetapi efektif. Jadi embedded compression ini merupakan eh, eh, solusi untuk IoT gitu. Jadi merupakan solusi yang eh, sangat cocok untuk Internet of Things. Oke, itu tadi kelima tantangan di masa depan tentang kompres data. Jadi pada intinya bahwa kompresi data ini bukan teknologi yang statis lagi teman-teman, tapi terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman tentunya. Oke, kita next. Nah, ini seperti saya singgung tadi, ada beberapa tren teknologi. Misalkan sini ada F1 dan F9. Ini cocok merupakan kode video generasi baru yang lebih efisien dari H264. Nah, nah di sini sebutkan eh, kalau yang saya tahu YouTube itu sudah mulai menggunakan VP9 dan F1. Nah, terus yang kedua AF dan WebP. Format gambar modern yang lebih efisien dari JPG. Ini merupakan kebaruan dari JPG lagi. Nah, web itu dikembangkan oleh Google dan makin banyak diadopsi oleh web-web modern sekarang. Sementara AVIF bahkan lebih baru lagi dan lebih efisien lagi. Jadi eh, lebih banyak kebaruan dari JPG begitu. Terus yang ketiga ada namanya Opus. Nah, Opus ini merupakan kebaruan di bidang audio yang terbaru yang optimize untuk komunikasi real time seperti video call dan gaming. Nah, kualitasnya lebih baik dari MP3 tentunya. Di bitrate yang sama dan eh, ukuran yang sama. Terus yang keempat ada neural compression. Nah, ini menggunakan neural network untuk kompres data. Jadi dilakukan cutting edge eh, yang dimana nanti AI-nya itu belajar cara terbaik untuk kompres eh, secara spesifik dari tipe data tertentu. Nah, yang terakhir ada namanya quantum compression. Ini merupakan hal yang paling futuristik sekarang. Jadi ini merupakan apa ya? Masih dalam tahap pengembangan, tahap research, tapi ada potensi menggunakan komputer kuantum untuk kompresi yang jauh lebih powerful. Jadi mungkin nanti bisa kita kompresi jutaan apa ya, jutaan
jutaan ribu data menjadi mungkin menjadi 1 MB dan lain sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Nah, jadi dengan teknologi terus bergerak maju dan sebagai eh, calon IT profesional itu merupakan eh, apa ya, tanggung jawab kita eh, sendiri atau ya mau dibilang beban kita sebagai anak IT untuk mau tidak mau kita harus belajar agar tidak ketinggalan oleh zaman begitu. Nah, terus yang terakhir, oke. Oke, sebelum saya tutup teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk refleksi sebentar. Jadi, sini ada beberapa pertanyaan. Jadi, teman-teman coba pikirkan. Yang pertama, apa metode kompresi yang paling sesuai untuk project atau kebutuhan teman-teman saat ini? Mungkin ada yang lagi di kelas ini, di kelas multimedia ini ada yang lagi susun tugas akhir, ada yang lagi mengerjakan proyek pribadi, atau ada yang lagi mengerjakan part-time, tetapi memanfaatkan teknik kompresi ini dengan baik begitu. Nah, terus yang kedua, bagaimana kompresi mempengaruhi workflow kalian, workflow-nya teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengoptimalkan cara menyimpan, cara share, dan yang paling penting cara backup. Gitu. Jadi kita harus terus improve pengetahuan kita. Terus yang ketiga, teknologi kompresi itu eh, apa saja yang sudah dipelajari sampai saat ini. Jadi mungkin teman-teman tertarik dengan video compression yang seperti saya sebutkan tadi untuk YouTube atau audio compression untuk musik production atau AI powered compression untuk riset mungkin. Nah, itu tergantung dari teman-temannya lagi. Nah, jadi teman-teman eh, dengan berakhirnya penjelasan dari kelompok kami bukan berarti eh, kita atau teman-teman sekalian dan khususnya saya pribadi itu berhenti belajar sampai di sini, tapi eh, kita harus explore lagi lebih dalam mengenai kompresi data ini khususnya karena banyak hal-hal menarik, banyak hal-hal yang berguna yang tentunya akan menambah pengetahuan kita ke depannya. Jadi oke. Jadi teman-teman mungkin kita sudah sampai di akhir pembelajaran tentang kompresi data dari kelompok kami. Jadi saya harap eh, video ini itu memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang apa itu kompresi data, mengapa kompresi data itu penting kita pelajari, bagaimana cara kerjanya, dan apa tren ke depannya. Nah, semoga ilmu yang eh, kami coba share itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan pribadi kami sendiri, terutama untuk perkuliahannya teman-teman, project-project, dan karir kita semua di masa depan. Jadi, jika ada pertanyaan di lain, jika ada pertanyaan dari presentasi kami, mungkin bisa uh, uh, apa ya, hubungi kami pribadi atau khususnya saya. Jadi nanti kita diskusi sama-sama mengenai kompresi data ini dan tentunya terima kasih yang saya ucapkan sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian dan terutama kepada dosen pengampu mata kuliah multimedia Bapak eh, Bahtiar Aksara. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata perilaku dan tekstur dari saya pribadi dan rekan-rekan saya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua di bidang multimedia dan teknologi informasi. Mungkin akhir kata, terima kasih. Sekali lagi, eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan
dan pembelajaran berikutnya. Iya.